Saat kecil nggak pernah jerawatan, ketika dewasa muncul jerawat banyak sekali di wajah. Kalian stres dan berusaha mengatasi jerawat dengan mencoba produk-produk yang ternyata bukannya jerawat hilang, malah semakin memperparah jerawat. Dok, katanya itu purging loh atau detox pada kulit. Purging biasanya menunjukkan perbaikan tekstur kulit. Namun jika dalam waktu 2 minggu jerawat tidak menunjukkan perubahan, maka sebaiknya hentikan dan ganti penanganan jerawatnya. Pertama, kalian harus tahu 2 faktor utama penyebab jerawat, yaitu faktor internal dari dalam diri kalian sendiri dan faktor eksternal dari kebiasaan yang menyebabkan jerawat. Nah, faktor internal ini ada genetik. Genetik ini mempengaruhi anatomi kulit dan presentase lemak serta kelenjar minyak kulit yang lebih rentan terbentuknya jerawat. Perkiraan 50-90% jerawat itu muncul karena genetik. Jadi kalau ibu bapak dulu muncul jerawat banyak, maka teman-teman wajib waspada, bakal muncul jerawat pada kulit nih. Yang kedua, gangguan endokrin atau produksi hormon tubuh seperti sindrom PCOS, di mana wanita dengan PCOS punya ciri-ciri gelap di area leher, kegemukan, dan menstruasi tidak teratur, itu biasanya muncul kondisi jerawat. Atau hormon kehamilan dan pertama kali menyusui, itu juga dapat meningkatkan produksi jerawat pada wanita. Hormon menstruasi, nah 70% wanita akan muncul jerawat saat mau menstruasi. Pada pria itu banyak muncul saat hormon pertumbuhan meningkat pada waktu mulai remaja ya, karena peningkatan hormon androgen dan testosteron ini bisa meningkatkan kelenjar minyak pada kulit dan menimbulkan jerawat nih pada laki-laki. Selain itu, gangguan hormon stres dan kecemasan tinggi itu dapat menyebabkan jerawat. Nah, karena faktor internal tidak bisa dirubah, maka teman-teman harus fokus kepada faktor eksternal. Apa aja itu? Paparan sinar matahari. Saat kulit terkena sinar matahari, epidermis kulit mulai mengering dan menebal. Ini membuat tubuh terus-menerus memproduksi minyak dan menyebabkan jerawat semakin parah. Selain meningkatkan kadar minyak kulit, juga dapat merusak kulit dan menyebabkan hiperpigmentasi atau bekas kehitaman pada jerawat. Jadi sangat disarankan teman-teman melindungi kulit dengan sunscreen minimal SPF 30 pada waktu pagi, siang, sore hari. Boleh ditumpuk di atas krim jerawat untuk mencegah munculnya jerawat dan produksi minyak pada kulit nih teman-teman. Penggunaan make up. Ketika banyak jerawat, teman-teman menggunakan make up untuk menutupi jerawat tersebut. Nah, jika make up terus-menerus teman-teman gunakan, ini malah memperburuk kondisi jerawat karena make up dapat menyumbat pori-pori kulit tanpa mengatasi penyebab utama dari jerawat. Saat berjerawat, lebih baik mengatasi masalah utamanya daripada terus-menerus menutupi jerawat dengan make up. Salah menggunakan krim dalam jerawat itu ada 5 poin yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, bakteri P. acnes, minyak berlebih, sumbatan pori-pori akibat sel kulit mati, peradangan, serta bekas jerawat. Nah, biasanya krim yang teman-teman pakai hanya menghilangkan salah satu dari 5 penyebab ini. Misalnya, penggunaan krim antibiotik hanya menghilangkan bakteri, tapi pori-pori kulit tetap membesar, produksi minyak tetap muncul, bahkan sel kulit mati, serta hiperpigmentasi malah memburuk pada kulit. Atau satu bahan produk digunakan berlebihan pada seluruh skincare jerawat. Misalnya sabun cuci muka, itu berfungsi untuk pengelupasan kulit. Lalu krimnya mengelupaskan sel kulit mati lagi. Serum juga ada pengelupasan kulit. Pengelupasan kulit yang terus-menerus ini malah menghilangkan perlindungan alami kulit dan meningkatkan iritasi, menyebabkan jerawat semakin banyak. Nah, sebaiknya pilihlah skincare yang bisa mengatasi 5 hal utama ini. Di sini saya menggunakan Skintific Acne Serum dan Skintific Acne Sport Treatment untuk mengatasi jerawat. Skintific Acne Serum ini mengandung bahan utama 2% ACST salicylic
salicylic acid sebagai golden ratio untuk mengatasi jerawat, pionin membantu membunuh bakteri penyebab jerawat setelah menenangkan wajah dari peradangan jerawat. Niacinamide 4%, mengontrol minyak serta mencerahkan wajah. Ceramide membantu menjaga skin barrier dan mencegah hilangnya kelembapan pada kulit. Peptide meredakan peradangan dan mendorong produksi kolagen untuk proses penyembuhan jerawat, serta hyaluronic acid memberikan hidrasi pada kulit sehingga melembabkan kulit tanpa memberikan efek berminyak. Scientific Acne Serum ini dapat digunakan 2 kali sehari di seluruh wajah pada pagi dan sore hari, di mana dalam waktu 3 hari dapat mengatasi jerawat aktif dan mencegah kulit berjerawat serta memperbaiki skin barrier sehingga melindungi kulit dari kerusakan akibat jerawat. Untuk Skintific Acne Spot Treatment itu mengandung bahan utama 2% salicylic acid, ada pionin, niacinamide, dan ceramides untuk bekerja cepat dalam waktu 12 jam, mengatasi jerawat aktif tanpa meninggalkan bekas jerawat dan mengurangi rasa sakit akibat peradangan dalam waktu 10 detik. Nah, Skintific Acne Spot Treatment ini dapat digunakan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari di area wajah yang berjerawat saja. Setelah penggunaan krim yang tepat, maka perbaiki pola hidupnya. Nah, beberapa makanan dikaitkan dengan produksi jerawat berlebih. Contohnya seperti makanan tinggi gula yang manis-manis, susu tinggi protein, tinggi lemak, kuning telur, ataupun makanan berminyak, kacang-kacangan, dan coklat. Ini bisa memunculkan jerawat. Nah, saya contohnya kalau makan 2 butir kuning telur aja ya, atau roti-rotian seperti donat, brownies yang mengandung kuning telur, pasti besoknya langsung berjerawat. Nggak perlu nunggu lusa ya, besoknya pasti langsung berjerawat. Selain itu, kalau saya tuh susu tinggi protein ya, susu pertumbuhan, itu ketika diminum, dalam waktu 2 hari saja pasti besoknya langsung berjerawat. Nah, makanya saya menghindari banget yang namanya kuning telur dan susu tinggi protein untuk mencegah munculnya berjerawat pada tubuh nih. Kebersihan. Beberapa jerawat muncul karena kurangnya kebersihan barang-barang yang dipakai, seperti helm, sisir, spray, sarung bantal, handuk, telepon genggam. Ini semua penuh dengan bakteri yang dapat meningkatkan resiko jerawat jika terus-menerus terkena kulit. Selain itu, penggunaan bahan kimia rambut seperti sabun, conditioner, minyak rambut, ini fungsinya untuk menjaga minyak pada rambut ya. Namun jika terkena kulit, dapat menyumbat pori-pori kulit sehingga menimbulkan jerawat. Biasanya muncul jerawat di area poni, di area dahi, dan pinggir-pinggir pipi nih teman-teman. Jika memang jerawat tidak kunjung hilang karena faktor internal, maka sebaiknya sangat disarankan untuk konsultasi ke dokter sehingga bisa memperoleh pengobatan sistemik atau obat minum untuk membantu mengatasi jerawat dari dalam, serta treatment seperti laser, peeling, suntik jerawat untuk membantu mengatasi jerawat dengan cepat nih. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah dan dadah teman-teman. See you di video lanjutan ya. Bye-bye.